Terpuruk gara-gara kasus penipuan investasi bodong. Kini nasib Sandy Tumiwa mendulang babak yang dramatis. Pasalnya setelah sempat menutup diri, kemarin Diana Limbong, istri kedua Sandy yang baru dinikahinya, akhirnya muncul menjenguk Sandy di tahanan Polda Metro Jaya. Baru 1 bulan menikah dan harus terpisah oleh jeruji besi. Lantas seperti apakah haru dan sedihnya pertemuan Sandy dan Diana sang istri? Benarkah Diana hadir karena Sandy shock dan mengalami mental drop akibat pengajuan tahanan kota dari pihak pengacaranya ditolak sehingga membutuhkan Diana? Pemirsa, mari kita simak liputannya berikut ini. Hari Senin kemarin bisa jadi hari yang paling mendebarkan sekaligus mendulang lega bagi Sandy Tumiwa. Bagaimana tidak, dijadwalkan untuk dipindah ke LP atau Lembaga Permasyarakatan seiring dengan pengalihan berkasnya ke Kejaksaan Negeri karena tersandung kasus dugaan penipuan investasi bodong pada hari Senin kemarin. Sandy yang kini mengenakan baju tahanan Polda berwarna orange terang tampak keluar dari tahanan dengan ditemani Diana Limbong, sang istri baru. Rupanya hari itu, Diana yang sempat mengurai sikap tertutup pasca menikah diam-diam memutuskan untuk muncul demi memberikan dukungan kepada Sandy. Pertama kali muncul di hadapan publik pasca menikah siri dengan Sandy pada tanggal 16 Oktober lalu, Diana tampak mesra membesarkan hati Sandy seperti ini. Mas, nanti kita bicara di sana aja ya, di sana ya, di bawah. Ayo, di bawah aja. Ayo. Oke, udah. Naik kapalnya dong. Perasaan aku ya baik, Mbak. Jauh lebih baik dari sebelumnya. Apalagi melihat suami saya yang begitu tegar, tabah. Ngobrol seputar tentang kita aja. Kangen-kangenan, sayang-sayangan. Masih Support ya. Saya bahagia saat ini bisa melihat suami saya, bisa berpelukan sayang, bisa makan siang bareng, itu aja Mas. Jadi untuk yang lainnya saya rasa belum terpikirkan. Yang penting saya bahagia. Uniknya, wajah Sandy semakin ringan ketika pihak pengacara mengumumkan bahwa pengalihan berkas Sandy ke pihak kejaksaan pada hari Senin kemarin ditunda dan diganti jadwal menjadi tanggal 7 Desember nanti, yang otomatis membuat Sandy terhindar dari penjara yang konon lebih keras dan ditakuti untuk 6 hari ke depan. Namun bukan berarti Sandy bisa bernafas lega. Pasalnya pengajuan penahanan kota yang digulirkan oleh pihak pengacara Sandy justru ditolak mentah-mentah oleh pihak yang berwajib. Tak pelak, kini Sandy pun terancam menikmati hari-harinya sebagai pengantin baru, bukan bersama Diana Limbong sang istri, tapi terpisah di Hotel Prodeo. Tapi mengejutkan, alih-alih sedih dan kecewa tak bisa menikmati masa bulan madu bersama Sandy, Diana justru memberikan semangat kepada Sandy yang konon tengah drop dan sakit. Ya, penyidik tidak akan mengabulkan itu, karena kita sudah mau menyelesaikan proses ini. Hari ini memang sedianya kehadiran di sini karena mau mendampingi Sandy. Sebagaimana informasi yang kalian mungkin dengar di luar, bahwa ada rencana tahap 2 hari ini. Ya, ada rencana tahap 2 pelimpahan berkas dan tersangka karena jaksa yang bersangkutan itu tidak ada di tempat, lagi ada pelatihan di Jogja dan di Bandung, sehingga rencana pelimpahannya itu akan diundur pada tanggal 7 besok. Ya, kalau dari kita sih sebenarnya kalau bicara kecewa ya pasti kecewa lah ya, karena alasan kita untuk mengajukan permohonan penangguhan itu karena beliau kan juga baru keluar dari rumah sakit minggu lalu ya. Beliau masih sakit, kondisinya juga belum 100% fit. Baru menikah juga. Sehingga kita berharap bahwa proses permohonan penangguhan itu bisa dikabulkan. Yang jelas ya beginilah nih suami saya kan. Ini udah jadi konsekuensi, ini udah jadi resiko saya, udah jadi resiko Sandy, suami saya. Jadi kita jalani sama-sama ke depannya. Buka pintu. Oke, Mbak Dela tadi. Oh, siap, 100% saya siap tentunya. Untuk suami saya, support saya, dukungan saya, sampai nanti saya akan menemani dia sampai kapanpun.
Walau badai menghadap. Ironisnya, kontras dengan Sandi yang semakin mesra dengan Diana sang istri baru meski terancam dibui. Tessa Kaunang sang mantan istri konon justru harus bersiap-siap menghadapi resiko ikut terseret kasus hukum Sandi. Pasalnya, ketika diguncang kasus dugaan penipuan yang dilaporkan oleh pedangdut Anissa Bahar di tahun 2012 lalu itu, Sandi masih berstatus sah suami Tessa Kaunang. Benarkah Tessa bakal turut terseret kasus hukum Sandi dan menjadi saksi karena diduga turut menikmati hasil nafkah dari Sandi? Yang jelas, kabar terseretnya Tessa Kaunang dalam perang kasus hukum Sandi ini konon sempat membuat orang tua Tessa panas hati dan menguak fakta mengejutkan tentang Sandi seperti berikut ini. Ya mungkin karena memang waktu itu kan Sandi masih statusnya adalah suami saya. Mungkin ya saya nggak keberatan dijadikan saksi ya, tapi ya sebatas yang saya tahu aja, karena memang pada dasarnya saya tidak terlibat apapun sedikit pun di perusahaan itu. Yang saya tahu waktu itu Sandi kasih gaji, ada juga bonus, tapi habis itu dia pakai buat modal lagi buat bisnis di situ lagi gitu, setahu saya ya. Bukan di situ sih, di trading dia pribadi, sampai akhirnya habis deh. Ini sangat memalukan ya, karena selama 8 tahun pernikahan Tessa dengan Sandi, selama 8 tahun juga Sandi belum pernah memberikan nafkah kepada Tessa. Jadi yang layak ya maksudnya. Jadi jelas bahwa dengan urusan seperti yang terjadi saat ini, itu tidak ada dana yang mengalir kepada Tessa. 3 kali 24 jam mendekam di tahanan Polda dan terancam diseret ke dalam penjara yang lebih luas seiring berkas kasusnya dilimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum atau JPU dalam hitungan hari. Kabarnya batin Sandi pun bergetar syok, sehingga Sandi pun curhat ketika dikunjungi Ainul, yakni sang guru spiritual kemarin. Ya, bak sudah jatuh tertimpa tangga pula. Sandi yang sudah tak punya rumah, materi, apalagi mobil mewah, kini harus semakin gigit jari menghadapi kasus hukumnya yang kian serius bergulir ke meja hijau. Ironisnya, kondisi terpuruk Sandi ini bahkan tak mampu menggoyahkan batin Anissa Bahar untuk kekeh memenjarakan Sandi dan Cici Kasum sang rekan. Ada apa dengan Anissa Bahar? Tidakkah Anissa Bahar tersentuh melihat Sandi terpuruk bahkan menangis menghadapi kasus dugaan penipuan investasi bodongnya? Jawaban yang diurai Anissa pun mengejutkan. Beliau sampaikan tadi kepada saya kekagetannya atas peristiwa ini, karena memang beliau sama sekali tidak menduga, beliau tidak merasa melakukan kesalahan-kesalahan itu. Ya udah buktiin, kalau memang dia nggak salah ya udah buktiin. Aku kan cuma minta begitu dari kemarin. Ya udah San, kalau lu nggak salah lu temuin Cici sama gua. Nggak pernah dia berani nemuin Cici sama saya. Bisnisnya bisnis abal-abal lah, ilegal semua itu. 378, 372 KUHP. Ujian saya, Pak. Untuk kelas. Ya Allah. Dia harus dijalanin semua. Artinya kan jadi bang ujian, kita mau ujian kita harus taat sama hukum, taat sama semuanya. Yang pertama kan taat sama orang tua, ibu, kan belajar menjadi seorang imam yang baik. Dengan ujian-ujian yang harus saya alamin semuanya, anggap ini sebagai pengguguran dosa. Sesaat lagi, Was-Was masih akan kembali mengutas kisah Michelle Joan hingga Michelle Judith yang berbeda dari Sandy Tumiwa yang terpuruk hidup terpisah dari sang istri meski baru menikah. Tapi benarkah Michelle Joan bahkan mulai merancang rencana untuk menikah dengan Chris Lauren? Ada apa pula dengan Michelle Judith dan Marcel Darwin pasca terpisah karena syuting di London, Inggris?